Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 4B. Nama saya Nilo Putri Febi Mataria dengan NIM akhir 030. Perkenalkan, nama saya Vita Putri Andamanik dengan NIM akhir 037. Perkenalkan, nama saya Candice Van Boma dengan NIM akhir 046. Perkenalkan, nama saya Suzan Merdodi dengan NIM akhir 054. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Maizara dengan NIM akhir 045. Baik, aplikasi turunan pada laju reaksi. Penguraian hidrogen peroksida. Pada presentasi ini, kami membahas bagaimana konsep turunan dalam matematika dapat digunakan untuk menganalisis laju reaksi kimia, khususnya pada reaksi penguraian hidrogen peroksida menggunakan data hasil praktikum. Yang pertama ada tabel hasil pengamatan. Tabel ini menunjukkan hubungan antara waktu reaksi dan volume Na2S2O3 yang digunakan dalam titrasi. Semakin lama waktu reaksi, volume Na2S2O3 yang dibutuhkan semakin kecil, menandakan bahwa konsentrasi H2O2 menurun seiring waktu. Yang kedua yaitu perhitungan konsentrasi H2O2. Yang pertama ada dasar teori titik akhir. Pada slide ini dijelaskan prinsip iodometri H2O2 yang bereaksi dengan ion iodida, menghasilkan I2, kemudian I2 dititrasikan dengan Na2S2O3. Reaksi utama yang dinilai secara titrasi adalah H2O2 bereaksi dengan iodida, dan yang bagian B, I2 yang terbentuk dititrasi dengan sodium tiosulfat. Maka 1 mol H2O2 menghasilkan 1 mol I2 dan memerlukan 2 mol S2O3 2-, sehingga mol H2O2 sama dengan mol Na2SO2O3 per 2. Yang ketiga ada perhitungan konsentrasi H2O2 pada setiap waktu. Yang pertama ada normalitas larutan Na2S2O3 sama dengan 0,1 N yang umum dipakai dalam praktikum iodometri. Dan yang kedua ada volume larutan H2O2 yang diambil tiap pengamatan sebanyak 5 mili atau 0,005 liter. Rumusnya ada mol Na2S2O3 sama dengan N dikali V Na2SO2O3 dalam satuan liter. Mol H2O2 sama dengan mol Na2S2O3 per 2. H2O2 sama dengan mol H2O2 per 0,005. Yang keempat ada tabel konsentrasi H2O2 terhadap waktu. Tabel ini menunjukkan hasil akhir konsentrasi H2O2 pada berbagai waktu. Terlihat jelas bahwa konsentrasi H2O2 terus menurun yang menunjukkan reaksi penguraian berlangsung secara bertahap. 5. Pemodelan fungsi konsentrasi. A. Dihitung nilai Lenche. Pada slide ini, konsentrasi H2O diubah menjadi Lenche untuk menguji orde reaksi. Jika grafik Lenche terhadap waktu linear, maka reaksi mengikuti orde 1. B. Ditentukan slope dari grafik Lenche versus T atau detik. Dengan persamaan slope, Lenche 2 dikurangi Lenche 1 dibagi T2 dikurangi T1. Diambil 2 titik terjauh yang paling representatif dengan titik 1 yaitu T1 250, Lenche sama dengan negatif 3912, dan titik 2 dengan T2 2080 dengan Lenche 2 sama dengan negatif 1833. Maka slope sama dengan negatif 1833 dikurangi negatif 3912 dibagi 2080 dikurangi 250 sama dengan 2079 dibagi 1830 sama dengan
0,00114 second pangkat negatif 1. Bagian C, menentukan K. K sama dengan min slope. K sama dengan 0,00114 per second. Menentukan C0. Digunakan persamaan in C sama dengan in C0 min KT. Diambil titik T sama dengan 250 second. Pada rumus in C sama dengan in C0 min KT, diketahui in C sama dengan min 3,912 sama dengan in C0 dikurangi 0,00114 dikali 250. Dipindah ruaskan INC ke sebelah kiri. INC C0 sama dengan min 3,912 ditambah 0,285 sama dengan min 3,627. C0 sama dengan E pangkat min 3,627 sama dengan 0,0266 M. 6. Model fungsi konsentrasi akhir. CT sama dengan 0,0266 E pangkat minus 0,00114 T dengan C0 sama dengan 0,0266 molar dan K sama dengan 0,00114 per second. 7. Turunan fungsi konsentrasi. A. Dituliskan kembali fungsi C per T sama dengan C0E di pangkat min KT. B. Turunan terhadap waktu T. D per dt C per T sama dengan D per dt C0E pangkat min KT. C konstanta CO dikeluarkan. DC per dt sama dengan C0 D per dt E min KT. D. Digunakan aturan turunan eksponensial. Turunan D per dt E AX sama dengan AE pangkat AX. Di sini A sama dengan min K sehingga D per dt E per pangkat min KT sama dengan min K E pangkat min KT. E. Substitusikan kembali. DC per dt sama dengan C0 min K E pangkat min KT. Disederhanakan, DC per dt sama dengan min K C0 E pangkat min KT. Hubungkan dengan C T. Karena C per T sama dengan C0 E di pangkat min KT, maka dimasukkan nilai numerik percobaan. DC per dt sama dengan min K C per T. Dari hasil pemodelan, C0 sama dengan 0,0266 M, sedangkan K sama dengan 0,00114 second per minus pangkat 1. Fungsi turunan menjadi DC per dt sama dengan min 0,00114 0,0266 E pangkat min 0,00114 T atau DC per dt sama dengan min 3,03 dikali 10 pangkat minus 5 E pangkat minus 0,00114 T. Yang ke-8 yaitu perhitungan laju reaksi secara numerik. Dihitung laju reaksi secara numerik menggunakan pendekatan turunan beda hingga DC per dt yaitu kira-kira sama dengan C dikali T ditambah delta T dikurang C dikali T per delta T dengan fungsi konsentrasi hasil pemodelan yaitu C kali T sama dengan 0,0266 E pangkat 0,00114 T. Interval waktu yang diminta yaitu delta T sama dengan 30 detik. Bagian A dihitung konsentrasi pada selang 30 detik. Bagian B dihitung turunan numerik setiap interval. Rumusnya DC per dt kira-kira sama dengan C kali T ditambah 30 dikurang C dikali T per 30. Bagian C, perhitungan contoh pertama. DC per dt sama dengan 0,0257 dikurang 0,0266 per 30 sama dengan min 0,0009 per 30
sama dengan min 3,0 kali 10 pangkat minus 5 M/S. Bagian D, tabel laju reaksi numerik. Nah, jadi laju reaksi numerik diperoleh dari perubahan konsentrasi H2O2 terhadap selang waktu menggunakan pendekatan beda hingga. Interpretasi tanda negatif. Tanda negatif menunjukkan konsentrasi H2O2 menurun seiring waktu karena mengalami reaksi penguraian. Secara kimia berarti H2O2 terurai menghasilkan H2O2 dan O2. Laju penguraian makin kecil seiring waktu atau reaktan semakin sedikit. Baiklah, berikut merupakan grafik konsentrasi H2O2 terhadap waktu yang merupakan data dari hasil titrasi iodometrik. Pada grafik ini, sumbu X menyatakan waktu reaksi dalam satuan detik yang menunjukkan lamanya proses penguraian H2O2 yang berlangsung pada reaksi titrasi. Pada sumbu Y ini menunjukkan konsentrasi H2O2 dalam satuan molar yang diperoleh dari hasil titrasi iodometrik. Baik, adapun sedikit penjelasan dari grafik konsentrasi H2O2 yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi, yaitu terlihat bahwa konsentrasi H2O2 mengalami penurunan secara bertahap seiring bertambahnya waktu reaksi. Penurunan ini menandakan bahwa H2O2 terus terurai menjadi produk reaksi sehingga jumlah reaktan yang tersisa semakin sedikit. Makna kimia pada grafik konsentrasi H2O2 terhadap waktu, di mana penurunan konsentrasi ini terjadi karena H2O2 terus terurai menjadi air atau H2O dan oksigen O2. Semakin lama reaksi berlangsung, jumlah H2O yang tersisa semakin sedikit. Selanjutnya, makna matematis pada grafik konsentrasi H2O2 terhadap waktu. Kemiringan grafik menunjukkan perubahan konsentrasi terhadap waktu. Pada awal reaksi, grafik lebih curam menandakan laju reaksi makin besar. Sedangkan pada waktu selanjutnya, grafik semakin landai. Baik, selanjutnya grafik kedua. Grafik kedua yaitu grafik laju reaksi terhadap waktu diturunkan secara numerik delta T sama dengan 30x. Nah, yang ini adalah sumbu X. Sumbu X menyatakan waktu dalam satuan detik. Dan yang sumbu Y menunjukkan laju reaksi penguraian H2O2 dalam satuan molar per sekon yang diperoleh dari turunan fungsi konsentrasi atau pendekatan numerik. Nah, penjelasannya, nilai laju reaksi bernilai negatif yang menunjukkan bahwa konsentrasi H2O2 mengalami penurunan. Seiring bertambahnya waktu, nilai laju reaksi menjadi kecil secara absolut yang menandakan bahwa reaksi berlangsung semakin lambat. Selanjutnya, makna kimia grafik laju reaksi terhadap waktu. Secara kimia, penurunan laju reaksi disebabkan oleh berkurangnya jumlah molekul H2O2 sehingga frekuensi tumbukan efektif semakin kecil. Makna kinetik reaksi. Grafik ini menunjukkan bahwa reaksi berlangsung cepat di awal dan semakin lambat seiring waktu, sesuai dengan karakteristik reaksi orde 1. Analisis 1. Hubungan penurunan konsentrasi dengan grafik turunannya. Penurunan konsentrasi hidrogen peroksida terhadap waktu berbanding lurus dengan grafik turunan konsentrasi terhadap waktu, yaitu dC/dt. Seiring berjalannya reaksi, konsentrasi H2O2 semakin kecil sehingga nilai dC/dt bernilai negatif dan mendekati nol. Hal ini menunjukkan bahwa laju reaksi penguraian H2O2 menurun secara bertahap sesuai dengan karakteristik reaksi orde 1 di mana laju reaksi bergantung pada konsentrasi reaktan. Analisis kedua adalah mengapa laju reaksi menurun seiring waktu dengan alasan kimia. Penurunan laju reaksi secara kimia disebabkan oleh berkurangnya jumlah molekul H2O2 yang tersedia untuk bereaksi. Pada awal reaksi, konsentrasi H2O2 masih tinggi sehingga
Tumbukan efektif antar molekul sering terjadi. Namun, seiring waktu, sebagian H2O2 telah terurai menjadi air dan oksigen, sehingga frekuensi tumbukan efektif menurun dan laju reaksi menjadi lebih lambat. Analisis ketiga, perbandingan turunan analitik versus turunan numerik. Perbandingan antara turunan analitik dan turunan numerik menunjukkan hasil yang relatif konsisten. Turunan analitik memberikan laju reaksi secara kontinu berdasarkan persamaan dC per dt sama dengan min kc. Sedangkan turunan numerik dihitung menggunakan selang waktu diskrit. Perbedaan kecil yang muncul disebabkan oleh keterbatasan jumlah data dan pendekatan numerik yang digunakan. Analisis keempat, yaitu evaluasi kualitas data eksperimen. Secara umum, kualitas data eksperimen dapat dikatakan cukup baik karena menunjukkan pola penurunan konsentrasi yang konsisten dan hubungan linear antara INC dan waktu. Meskipun demikian, masih terdapat potensi kesalahan seperti ketidaktepatan titik akhir titrasi, keterlambatan pengambilan sampel, dan kesalahan pembacaan volume larutan yang dapat mempengaruhi ketelitian hasil tanpa mengubah kecenderungan umum reaksi. Sekian dari presentasi proyek kami. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.